Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Di bawah kepemimpinan Presiden Insinyur Joko Widodo, praktek korupsi merajalela hingga ke daerah-daerah. Bung Karno itu bilang gini, kita harus bikin negara semua untuk semua. Suburnya korupsi, kolusi, nepotisme, dan bahkan yang berbentuk politik dinasti yang kami nilai ini merusak kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Proses pembusukan atau political decaying oleh rejim yang berkuasa sebagai hasil dari Undang-Undang Dasar 2002 dengan semua turunannya. Saya Yas Muhammad, driver online Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penerapan Undang-Undang Dasar 2002, suburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 1. Sejak masa reformasi, diubahnya Undang-Undang Dasar 1945 asli dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 2002 yang membuka jalan bagi liberalisasi politik dan ekonomi. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tidak hilang, tetapi semakin subur dan merajalela. Praktek KKN menyebar ke daerah dan bahkan di sekitar pusat kekuasaan. Sejak masa reformasi, terjadi kasus korupsi besar yang merugikan negara triliunan rupiah, seperti kasus Bank Senturi, kasus Hambalang. Pada rezim pemerintah terakhir, di bawah kepemimpinan Presiden Insinyur Joko Widodo, praktek korupsi merajalela hingga ke daerah-daerah dengan terlibat dan terjeratnya sejumlah gubernur dan bupati serta wali kota. Memprihatinkan adalah dugaan tindak pidana korupsi terjadi di sekitar pusat kekuasaan. Yang paling akhir berkembang dugaan korupsi di Kemenkominfo, Kementan, kasus IKTP, BTS. Nestapannya, praktek korupsi dalam bentuk tuduhan pemerasan melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. 2. Korupsi di Indonesia telah menjadi state capture corruption, yakni dilakukan oleh negara itu sendiri. Hal ini dimungkinkan karena ketatanegaraan Indonesia yang berubah membuka peluang bagi munculnya oligarki politik dan oligarki ekonomi yang terlibat dalam persekongkolan jahat. Keadaan demikian membuat politik Indonesia menjadi politik berbiaya tinggi, high cost politics, yang menyebabkan seseorang pejabat legislatif maupun eksekutif tampil karena sponsorship yang pada akhirnya dia harus membalas budi dengan memberi konsensi tertentu. 3. Liberal dan liar, sehingga memberikan jalan lahirnya kleptokrasi dan politik dinasti yang mengkhianati cita-cita reformasi. Dengan kekuasaan yang terpusat dan rekrutmen politik yang dipengaruhi eksekutif, serta didukung oleh produk hukum perundang-undangan yang dikendalikan oleh eksekutif, kalangan eksekutif dapat menguasai aset negara. Maka tidak mengherankan jika ada pejabat yang ikut berbisnis dan menguasai aset negara, yaitu kaum kleptokrat. Hal itu semua disebabkan tidak efektifnya pengawasan dari lembaga perwakilan dan tiadanya pertanggungjawaban presiden kepada rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4.
Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia, produk Undang-Undang Dasar 2002, rentan dan telah memunculkan kekuasaan politik yang cenderung mengakumulasi kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan, baik untuk berkuasa lagi maupun mewariskan kekuasaan kepada kroni atau family. Sistem itu juga cenderung menciptakan kediktatoran konstitusional, constitutional dictatorship, yakni dengan rekayasa hukum bagi kepentingan dirinya dan kroninya. Hal demikian disebabkan oleh adanya legitimasi semu dan budaya politik memiting lawan, muzzling approach, seperti penyanderaan terhadap elit politik, sehingga partai politik tidak berdaya dalam mengambil keputusan politik strategis. Hal ini ditambah dengan tiadanya pertanggungjawaban presiden kepada lembaga tertinggi negara yaitu MPR, maka seorang presiden bertindak semena-mena dan menyalahgunakan jabatan. Akhirnya, kedaulatan rakyat runtuh dan demokrasi tercabik-cabik. 5. Saatnya untuk dilakukan penyelamatan Indonesia dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Undang-Undang Dasar 1945 asli menjamin kedaulatan berada di tangan rakyat melalui MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga tidak memberi peluang terjadinya pembajakan negara, state capture, dan kepemimpinannya oleh oligarki dan atau oleh keserakahan, egoisme, dan nepotisme. 6. Kepemimpinan MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu dengan keanggotaan yang meliputi juga utusan golongan dan utusan daerah meniscayakan lahirnya demokrasi berdasarkan musyawarah mufakat dan hikmat kebijaksanaan sebagaimana amanat Pancasila. 7. Dengan semua kewenangan otoritatif yang dimiliki MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu, maka korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak akan berkembang liar dan tidak tertangani. Karena setiap pelanggaran etik dan hukum yang mengancam Indonesia bisa diatasi dan dikoreksi dengan mudah. Demikian yang bisa disampaikan oleh Presidium D45. Ya, tidak bisa dibaca. Ada yang kurang ini, saya tambah dulu. Ada kalimat yang nomor 3 itu, tiba-tiba itu ada kata liberal dan liar. Itu sebelumnya ada satu kalimat yang bunyinya begini: demokratisasi Indonesia telah berkembang sedemikian rupa di bawah payung UUD 2002 yang liberal. Itu sambungannya. Gitu. Jadi clear ya? Okay. Ini disepakati lewat rapat secara online oleh 18 anggota presidium berjumlah 16 ketua presidium, seorang sekretaris, Pak Hatta Tariwan, dan seorang bendahara Ibu Fauzia Yasuma. Sebelum tanya jawab, saya minta Pak Ponco Sutomo memberikan refleksi atau menggarisbawahi pernyataan karena beliau seperti saya kira pernyataan hari ini mengangkat beberapa kelemahan yang timbul akibat ideologinya berpindah dari Pancasila menjadi liberal. Ideologi liberal membolehkan siapa saja untuk mengambil inisiatif, tidak mengenal maupun perencanaan ekonomi. Maka terjadilah yang sering kita kenal the survival of the fittest dan kuat-kuat yang ini bertentangan sekali dengan sikap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu bangsa yang majemuk, yang mengharapkan bahwa pembangunan itu melibatkan seluruh rakyat, seluruh masyarakat itu terlibat. Karena sifat itulah maka kekuatan-kekuatan yang berbicara ini
termasuk kekuatan ekonomi. Maka banyak pihak-pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi mengintervensi keputusan-keputusan yang didasari yang sebetulnya harus didasari dengan layak. Jadi itulah saya kira salah satu bentuk kenapa harus kita koreksi supaya negara ini tidak lagi hanya diperuntukkan oleh kaum-kaum yang punya ekonomi kuat. Kalau itu yang terjadi, maka praktek-praktek seperti hari ini, korupsi, state capture. Apa sih state capture? State capture itu adalah lembaganya ada, tapi fungsinya sudah dibajak. Capture-nya dibajak untuk fungsinya. Ya, lembaga resmi tapi sudah dibajak untuk kepentingan-kepentingan, terutama kepentingan ekonomi dari kelompok-kelompok ekonomi yang kuat itu. Oleh ekonomi dalam makan nggak bisa bajak. Itulah praktek-praktek yang artinya ini akan berbahaya bagi kita. Karena Indonesia ini ada satu hal, waktu dibangun Indonesia, Bung Karno itu bilang gini, kita harus bikin negara semua untuk semua. Kalau semua untuk semua, dalam bahasa sederhananya, tidak boleh ada satu kelompok yang ditinggal. Kalau saya sering bicara itu, no one left behind. Tidak boleh, semua harus ikut. Mau besar, mau kecil, semua harus ikut. Dan itulah distorsi sekarang ini, praktek-praktek KKN, korupsi, nepotisme itu membuat banyak orang ditinggal. Yang beberapa orang yang punya kekuatan itu saja yang sewenang-wenang menjalankan. Itu yang harus kita, kalau kita mau negara ini seperti apa yang dibikin oleh para Father, itu yang harus kita koreksi. Jadi itulah saya kira gerakan kembali dari koordinasi itu mulai meletakkan di mana sih masalah-masalah di mana. Kita bukan sekedar mau kembali untuk sholat selesai. Kita harus menata di mana kehidupan ini bisa dimana. Satu hal yang kita harus ingat, kalau kita lihat kelemahan-kelemahan hari ini, dan apabila kita anggap kelemahan-kelemahan itu hal yang wajar-wajar saja, biasa, maka yang lebih lanjut adalah ancaman terhadap bangsa kita. Bangsa yang runtuh itu nggak datang dengan tiba-tiba. Untuk bangsa kita bisa di Eropa itu banyak itu tidak datang dengan tiba-tiba. Sudah banyak indikasi-indikasi yang mengarah ke arah itu, tapi semua abai, semua lalai, semua tidak menarik perhatian. Sampai satu saat terjadilah masalah yang tidak bisa diperbaiki. Nah, kita sekarang berupaya jadi tanggung jawab sebagai cendekiawan agar sedini mungkin kita mencegah jangan sampai itu terjadi. Banyak yang bangsa-bangsa yang porak-poranda karena elitnya tidak mampu mencegah persoalan itu. Secara itulah tambahan dari pokok yang kita digambarkan hari ini, walaupun hanya teknis, hanya soal korupsi, tetapi ancaman di belakang itu yang besar. Saya kira gitu. Terima kasih Bapak Monotoro Sutomo. Beliau adalah salah seorang presidium atau ketua presidium di 45, tapi juga adalah deputi ketua umum di Dewan Pimpinan Pusat FKPPI, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI, keluarga besar TNI semua angkatan. Ketua umum Jelasnya pikiran yang kami sampaikan kali ini merupakan penjelasan sekaligus penegasan mengapa kita bangsa Indonesia harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Karena pemberlakuan Undang-Undang Dasar 2002, kami berpendapat bukan Undang-Undang Dasar 1945,
Tapi Undang-Undang Dasar 2002 hasil amandemen terhadap UUD 1945 asli telah membawa dampak buruk, suburnya korupsi, kolusi, nepotisme, dan bahkan yang berbentuk politik dinasti, yang kami nilai ini merusak kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Kami tidak setuju dengan istilah Indonesia terakhir ini tidak baik-baik saja. Kami berpendapat Indonesia, kehidupan kenegaraan dan kebangsaannya sangat tidak baik, maka perlu diselamatkan. Sangat buruk, karena keburukan itu bukan hanya di hasilnya sekarang dan yang akan datang, tapi terjadi proses pemburukan, proses pembusukan atau political decaying oleh rejim yang berkuasa sebagai hasil dari Undang-Undang Dasar 2002 dengan semua turunannya dalam bidang politik maupun ekonomi.